Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan firman-Mu. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang terus membentuk kami, bahkan mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Yang mulia Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami. Biarlah kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa,
Maafkan kami dari semua ketidaktepatan hidup kami, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membaca dan merenungkan apa yang ditulis di dalam Yohanes 17 yang merupakan doa yang mulia Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di sorga, ketika Tuhan Yesus masih hidup dalam keadaan yang sama dengan manusia di dunia ini, maka di dalam doa itu kita bisa menangkap ada satu keinginan yang sangat luar biasa. Bukan saja keinginan, tetapi kerinduan hati yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi satu dengan Allah Bapa di sorga di dalam Dia. Kalau kita mau melihat Yohanes 17 lalu kita membaca ayat 20, ayat 21, firman Tuhan katakan begini, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Di dalam ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara perhatikan itu. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga dengan kerinduan yang dalam supaya kita bisa menyatu dengan Allah Bapa di sorga ketika kita berada di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan Yesus memiliki kerinduan supaya kita bisa menyatu dengan Allah Bapa di sorga ketika kita berada di dalam Dia, apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Mari kita jawab dengan jujur, saudaraku. Sebab kalau kita mau menjawab dengan jujur, maka dari cara hidup kita selama ini akan terlihat apakah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menyatu dengan Allah Bapa di sorga atau tidak. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan hidup tinggal tetap di dalam Kristus atau tidak. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau harus jujur, selama ini ada begitu banyak waktu yang kita sediakan untuk menikmati hidup dunia ini, untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Dan sangat sedikit waktu, bahkan hampir-hampir kita tidak pernah menyediakan waktu yang patut, atau kita tidak pernah menyediakan waktu yang pantas, waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyatu dengan Tuhan. Mari kita perkarakan akan hal ini. 24 jam waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari? Berapa banyak waktu? Saudara bisa menjawab ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Artinya kalau 24 jam waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita mempergunakan waktu itu lebih banyak untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang kita inginkan, lebih daripada menikmati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kehidupan kekristenan yang salah. Kita memiliki cara hidup yang tidak patut di hadapan Tuhan. Karena cara hidup yang demikian menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Kita lebih menghargai dunia ini. Ya, kita harus sadar akan hal ini.
Karena orang percaya yang benar-benar rindu menyatu dengan Tuhan akan menyediakan segenap waktu hidupnya untuk Tuhan. Artinya di dalam setiap gerak kehidupan kita, apakah kita di tempat kerja, apakah kita sedang di rumah, dimanapun kita berada, seharusnya hati kita terus melekat dengan Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kita tidak boleh ada perkara yang lain yang kita utamakan lebih daripada mengutamakan Tuhan. Kenapa demikian? Ya karena inilah standar hidup kekristenan yang benar. Ya saudaraku, terus hidup menyatu dengan Tuhan. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus berdoa supaya kita bisa menyatu dengan Allah Bapa di sorga di dalam Dia. Lalu kita tidak punya kerinduan untuk itu. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak pernah merindukan rumah Bapa di sorga. Kita tidak pernah merindukan kerajaan Allah. Sebab kalau orang yang merindukan rumah Allah Bapa di sorga, dia akan memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Dia akan mengambil keputusan untuk memindahkan hatinya ke sorga. Dia akan mengambil keputusan untuk terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya daripada mengejar kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Karena orang percaya yang benar tahu dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga yang akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita berkata kita orang percaya, tetapi di dalam hidup ini kita tidak pernah serius mau membangun persekutuan dengan Tuhan, hal itu menunjukkan bahwa percaya kita adalah percaya yang salah. Kristen kita bukan Kristen yang benar. Kristen kita itu palsu. Karena Kristen yang benar itu juga memiliki prinsip hidup kekristenan yang benar. Apa itu? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita memiliki prinsip hidup yang seperti ini, maka kita tidak akan pernah mengejar lagi kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Karena ketika kita berkata bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kita tidak lagi mengejar kesenangan-kesenangan di dunia ini. Hati kita tambatkan kepada Allah Bapa di sorga. Kita ikatkan kehidupan kita dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kita bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, kalau kita memiliki prinsip hidup yang seperti ini, barulah kita bisa bermimpi suatu saat nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Allah Bapa di sorga. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 14, kalau kita mulai membaca dari ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh rindu supaya berada bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus di rumah Allah Bapa di sorga? Kalau kita berkata kita rindu, maka kita harus mengambil keputusan saat ini. Tinggalkan dunia ini. Mulai saat ini
segenap hidup kita, waktu hidup kita, kita mau mempergunakan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena menyatu dengan Tuhan itu bukan nanti setelah berada di balik kematian, tetapi menyatu dengan Tuhan itu sudah harus kita kerjakan sejak kita masih ada di dunia ini. Dan hal itu sama dengan kita sedang mengerjakan keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Kita kerjakan itu dengan takut dan gentar sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Kalau kita tidak serius memperkarakan akan hal ini, di balik kematian nanti dapat dipastikan kita akan ditolak oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Firman-Mu hari demi hari terus menegur kami. Kami mau mengambil keputusan ya Bapa. Kami mau meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kami mau memilih untuk terus membangun persekutuan dengan Engkau ya Allah, menyatu dengan Engkau ya Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir, kami mau memberi diri kami terikat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.